Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang memanjang dari Sabang sampai Merauke. Bentuk geografis ini membuat laut dan selat tidak hanya menjadi batas alami, tetapi juga berubah menjadi jalur utama yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara. Karena itu, transportasi laut selalu memiliki peran penting sejak masa awal peradaban hingga hari ini. Ia bukan sekedar sarana untuk berpindah antar pulau, melainkan juga seperti ini, transportasi baik darat maupun laut menjadi kunci penting bagi kehidupan masyarakat. Hasil bumi dari wilayah agraris di pedalaman, masyarakat harus diangkut menuju pesisir, sementara masyarakat maritim menggunakan laut sebagai jalur utama mobilitas dan perdagangan. Sejak berabad-abad lalu, kehidupan masyarakat Nusantara membentuk dua pola besar, kehidupan agraris di pedalaman dan kehidupan maritim di wilayah pesisir. Di daerah pedalaman yang subur seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, serta Kalimantan, masyarakat mengolah tanah dan menghasilkan berbagai komoditas mulai dari padi, kopi, hingga rempah-rempah. Sementara itu, masyarakat pesisir hidup berdampingan dengan laut yang menjadi sumber ekonomi sekaligus berinteraksi dengan dunia luar. Kedua pola kehidupan ini tidak berjalan terpisah. Hasil-hasil pertanian dari pedalaman dibawa melalui sungai menuju pesisir, lalu dilanjutkan dengan transportasi laut ke berbagai daerah, bahkan hingga ke mancanegara. Dengan demikian, transportasi agraris dan maritim saling terhubung membentuk jaringan distribusi yang memungkinkan Nusantara tumbuh sebagai kawasan yang dinamis dan kaya akan aktivitas ekonomi serta budaya. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana transportasi di Indonesia berkembang dari masa ke masa, serta bagaimana transportasi menjadi penopang utama bagi sektor agraris dan maritim di Indonesia. Sejak masa awal peradaban Nusantara, transportasi dibentuk oleh dua karakter besar, agraris di pedalaman dan maritim di pesisir, yaitu transportasi laut dan sungai. Laut dan sungai telah lama menjadi jalur vital mobilitas perahu bercarik seperti pada relief Candi Borobudur menunjukkan bahwa kemampuan pelayaran jarak jauh bahkan hingga Samudra Hindia. Kapal pinisi Bugis Makassar menjadi kebanggaan bangsa hingga diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia tahun 2017. Kapal-kapal seperti Yong, Kora-Kora, Jukung, dan Kole-Kole digunakan untuk perdagangan perjalanan hingga peperangan. Sungai besar seperti Kapuas, Musi, dan Bengawan Solo menjadi jalur utama pengangkut hasil pertanian dari pedalaman menuju pelabuhan masa lalu seperti Gresik, Makassar, dan Banten. Di pedalaman agraris, gerobak sapi, cikar, dan pedati menjadi alat andalan untuk mengangkut padi, tebu, kopi, dan hasil perkebunan lainnya. Di kota-kota besar, masa kolonial, kereta kuda seperti delman, dokar, dan sado menjadi transportasi umum. Masuk abad ke-19, kereta api menjadi perubahan besar yang mempercepat distribusi hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan ekspor. Kereta api seperti lokomotif Uap DD52 dan Sigombar yang didatangkan oleh perusahaan Stadspoorwegen yang sempat menjadi transportasi pengangkut hasil bumi di wilayah Priangan. Kemudian, mobil, truk, bus, hingga sepeda mengambil peran dalam perkembangan transportasi modern. Transportasi darat dan laut inilah yang menghubungkan produksi agraris di pedalaman dengan aktivitas maritim di wilayah pesisir. Pada masa tradisional, masyarakat Indonesia menggunakan moda yang sederhana, perahu layar, gerobak, sapi, tenaga manusia, dan hewan. Sistem transportasinya masih lokal, mengikuti kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Namun, tradisi maritim Nusantara sudah sangat maju. Pelaut-pelaut dari Jawa, Sulawesi telah menjelajah hingga Afrika Timur. Tidak ada mesin, tidak ada jalan raya beraspal,
Tetapi ada jalur laut aktif, pasar pesisir, dan rute perdagangan antar pulau yang hidup sejak berabad-abad. Transformasi besar menjadi saat kolonial Belanda membangun sistem transportasi modern untuk tujuan ekonomi kolonial. Daendels membangun jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan pada tahun 1808 yang menjadi jalur utama distribusi dan militer. Pada pertengahan abad ke-19, jalur kereta api dibangun terutama di Jawa untuk mengangkut kopi, teh, gula dari pedalaman ke pelabuhan. Tram uap dan tram listrik kemudian hadir di kota-kota seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di sektor laut, VOC membangun jaringan pelabuhan besar dan menggunakan kapal uap untuk mempercepat perdagangan rempah pada awal abad ke-20. Kolonial memperkenalkan transportasi udara melalui KNI-LM yang kemudian menjadi cikal bakal konektivitas udara Indonesia. Modernisasi ini memang memajukan transformasi, tetapi orientasinya jelas, eksploitasi ekonomi kolonial. Indonesia merdeka, paradigma pembangunan transportasi berubah total. Transportasi kini digunakan untuk integrasi nasional, bukan lagi eksploitasi. Pemerintahan memulai perbaikan infrastruktur peninggalan kolonial dan pengembangan lebih banyak jalur baru. Pada masa Orde Baru, jalan raya, jembatan, dan jalan tol dibangun secara besar-besaran untuk mendukung industrialisasi. Di sektor laut, PLN menjadi tulang punggung mobilitas antar pulau. Kereta api dihidupkan kembali, pelabuhan dimodernisasi, dan bandara-bandara dibangun untuk memperkuat konektivitas wilayah. Memasuki era Orde Baru dan reformasi, transportasi menjadi industri strategis. Perjalanan panjang transformasi Indonesia menunjukkan satu hal. Transformasi adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, integrasi sosial, dan kedaulatan bangsa. Dari gerobak sapi, perahu bercadik, hingga kapal kontainer dan jalan tol modern, semua menjadi bagian dari cerita besar Indonesia sebagai negeri agraris maritim. Dengan terus membangun sistem transformasi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang terhubung dan berdaya saing tinggi. Sekian, terima kasih.